Memadamkan lilin tetangga bukan cara menerangi rumah sendiri. Hal ini sejalan dengan mosi perdebatan kita kali ini yang artinya merugikan suatu pihak, bukan ataupun tidak akan serta-merta menguntungkan pihak lain. Di mana berdirinya saya di sini menentang dengan penuh mosi perdebatan kita pada kali ini yang menyatakan Dewan ini secara signifikan akan mengenakan pajak pada institusi pendidikan swasta dan mendistribusikannya untuk pembangunan institusi pendidikan negeri. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan yang saya hormati Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami dari tim pemerintah. Perkenalkan, saya Tri Anggia Berpandiangan dari tim pembicara oposisi yang akan memaparkan dan membidas argumen-argumen tim pemerintah. Di mana dapat kita lihat apa yang terjadi di situasi masa kini bahwa sistem pendidikan kita terdiri dari dua sektor di mana swasta dan negeri yang masing-masing menjalankan perannya seperti yang sudah didefinisikan oleh tim pro. Apa itu definisi dari mosi perdebatan kita kali ini, di mana pendidikan swasta sudah berkontribusi Dewan Juri yang terhormat melalui biaya pendidikan yang dibayar langsung peserta didik dan juga hal ini mengganggu keseimbangan dengan pajak yang besar dapat merusak keberlanjutan model pendidikan alternatif. Dan pendidikan negeri sendiri dalam garis besar dapat kita lihat sekarang dibiayai oleh APBN, dana BOS dan juga dana daerah serta sumbangan dari alokasi lainnya tanpa dibebani potongan dari swasta secara drastis. Di mana tujuan saya berdiri dalam pihak oposisi adalah yang pertama untuk melindungi kekuasaan pendidikan dan keunggulan kompetitif sebagai lembaga swasta dan menjaga keragaman pilihan pendidikan agar tidak terjadi monopoli ataupun penurunan kualitas di sektor swasta. Dan juga saya berdiri di sini untuk memastikan bahwa inovasi, fleksibilitas dan mutu di sektor swasta tetap terjaga bagi pelajar dan juga masyarakat luas. Adapun elaborasi argumen yang dapat saya berikan adalah di mana menurunkan dan akses dan memberatkan biaya pendidikan artinya pengenaan pajak besar berpotensi menurunkan biaya sekolah swasta yang kemudian dibebankan kepada orang tua dan dampaknya dapat kita lihat berkurangnya akses pendidikan bagi keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah dan juga mengandalkan sekolah alternatif berkualitas tapi terjangkau. Ini juga dapat merusak inovasi di pendidikan swasta Dewan Juri yang terhormat di mana banyak sekolah swasta unggul karena fleksibilitas yang umum, kurikulum, inovasi dan nilai-nilai yang mungkin tidak ada di pendidikan negeri, di mana ini mendekatkan kita pada pengajaran yang lebih modern dan juga pajak tinggi dapat menghambat inovasi dan investasi dan juga inovasi di mana memaksa sekolah lebih fokus ke operasional dasar daripada peningkatan kualitas. Sehingga dapat kita lihat ini juga mempengaruhi dalam resiko overlap dan efisiensi dalam pendanaan publik, di mana alih-alih mengalirkan lewat pajak swasta, dana untuk pendidikan negeri seharusnya ditingkatkan lewat alokasi anggaran APBN yang lebih transparan yang masih harus kita juga paham sampai saat ini. Di mana pajak bukan solusi jitu, pengelolaan dana negeri yang lebih efisien dan akuntabel jauh lebih strategis dan potensi diskriminasi terhadap institusi swasta di mana pajak diskriminatif itu bisa jadi cara yang tidak adil Dewan Juri yang terhormat kalau tidak membuat pembebanan tidak proporsional, di mana ini bisa mengakibatkan ketimpangan antar daerah atau jenis swasta, terutama yang sudah di daerah kurang mampu dan juga malah makin tertekan. Maka dari itu kami memberikan mekanisme solusi alternatif di mana yang pertama pemerintah harus dapat memperbaiki alokasi dana APBN ataupun dana BOS ke sekolah negeri dengan targetkan berdasarkan kebutuhan real dan juga audit dan transparansi. Dan yang kedua adalah insentif kolaborasi publik dan swasta, di mana pemerintah dapat memberikan potongan pajak bagi swasta yang membuka biaya siswa, mendukung pendidikan inklusif, dan juga terlibat dalam program pemerintah. Dan yang ketiga, skema matching fund di mana pemerintah bisa menambah pendanaan sekolah negeri ketika swasta juga berkontribusi memupuk semangat partnership bukan paksaan. Maka dari itu saya membuat argumen-argumen sanggahan yang dapat membidas tim pro, di mana yang pertama, merusak ekosistem pendidikan yang seimbang dan juga beragam, di mana penggunaan pajak yang signifikan pada institusi pendidikan swasta akan mengganggu keseimbangan ekosistem pendidikan Dewan Juri yang terhormat. Sekolah swasta memiliki peran penting dalam penyediaan alternatif pendidikan yang berdasarkan atas inovasi dan pilihan bagi siswa dan orang tua, di mana dampaknya berkurangnya ataupun memudarnya pilihan pendidikan, maka inovasi akan terhambat. Inovasi yang kita tuju untuk Indonesia emas akan terhambat dan potensi homogenisasi sistem pendidikan akan terlaksana. Sehingga ini dapat juga mengurangi investasi dan juga kualitas pendidikan swasta, di mana pajak yang signifikan
akan mengurangi kemampuan sekolah swasta untuk berinvestasi dalam fasilitas, teknologi, pembinaan guru, pengembangan pendidikan, dan program-program pendidikan yang berkualitas yang pada dasarnya mayoritasnya dapat dari pendidikan swasta, dan ini dapat membuat dampak penurunan kualitas pendidikan di sekolah swasta yang pada akhirnya merugikan siswa, Dewan Juri yang terhormat, dan keluarga yang memilih pendidikan swasta. Potensi kenaikan biaya pendidikan akan mengurangi akses, di mana untuk menutupi biaya pajak, sekolah swasta mungkin terpaksa menaikkan biaya pendidikan. Ini akan membuat pendidikan swasta menjadi kurang terjangkau bagi keluarga berpenghasilan menengah dan keluarga berpenghasilan rendah, dan inefisiensi dan kurangnya akuntabilitas dalam distribusi dana, di mana tidak ada jaminan bahwa dana yang ditarik dari pajak dan didistribusikan secara efisien ke pendidikan negeri dapat memberikan ketidakpenyalahgunaan dan mengurangi insentif untuk inovasi dan peningkatan kualitas ada dalam sekolah swasta beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan memiliki insentif terus meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif ini dan menghambat inovasi. Di mana di sini berdirinya saya menegaskan kembali, saya menolak mosi perdebatan kita kali ini karena mengganggu akses dan juga menekan inovasi dan berpotensi untuk menciptakan ketidakadilan. Ada solusi yang lebih efektif yang dapat kita jalankan, Dewan Juri yang terhormat, di mana pengelolaan dana pemerintah yang lebih baik dan kolaborasi daripada pemaksaan pajak adalah solusi yang dapat kita lakonkan. Dan mari kita jaga sektor pendidikan swasta sebagai mitra, bukan sebagai sasaran pajak, sehingga seluruh sistem pendidikan kita makin kuat, inklusif, dan berbudaya asing. Keadilan bukan berarti kesamaan, melainkan kesempatan yang setara. Menekankan bahwa setiap institusi, baik swasta maupun negeri, memang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Namun jangan sampai niat baik yang berujung nestapa pendidikan, meski tujuannya baik, malah menjadikan dampak buruk yang lebih menjadi, dan hasilnya tidak akan pasti jika tidak dipikirkan dengan matang. Tentu dengan mempertimbangkan posisi dari tim pro, ini adalah argumen yang tepat dapat mendukung kami untuk menjadi tim oposisi. Bangga menjadi tim oposisi. Sekian dari saya dan terima kasih.